Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ivan Permana dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Dan pertama-tama sebelum mulai kuliah saya ucapkan syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa melaksanakan perkuliahan ini secara online ya, karena ini adalah kesempatan kita semua ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, melanjutkan kuliah kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang sedikit pembukaan tentang teori ekonomi mikro.
ya, di mana letak perbedaannya dan melanjutkan silabus kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan dengan topik yaitu adalah teori permintaan, ya. Baik, kalau kita bicara tentang teori permintaan itu secara garis besar adalah suatu teori yang mencoba menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan terhadap barang dan jasa serta harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya. Karena kalau kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tuh kan tidak terbatas, sementara sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu jumlahnya terbatas. Sehingga kita sebagai makhluk ekonomi itu harus melakukan yang namanya pilihan. Jadi dari sekian banyak kebutuhan dan keinginan kita, maka dalam pemilihan pemenuhan kebutuhan itu kita menggunakan dinamakan prioritas atau mana mana hal-hal mana yang menjadi lebih dahulu yang harus kita penuhi, ya. Ya. Baik, kalau kita bicara tentang permintaan dan harga, maka permintaan itu sebetulnya pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua, ya. Ada permintaan yang diikuti dengan pembelian, ya. Itu dinamakan dengan permintaan efektif. Sementara kalau permintaan yang tidak diikuti dengan pembelian barang atau jasa tersebut, maka itu termasuk yang dinamakan dengan permintaan absolut. Karena kenapa? Permintaan efektif dan permintaan absolut itu nanti yang akan mempengaruhi harga dari barang dan jasa yang kita tawarkan, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, dalam hukum permintaan dan penawaran ada hukum yang berlaku, yaitu bahwa kuantitas barang yang ditawarkan itu akan mempengaruhi harga, sehingga quantity atau jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau quantity supply itu berbanding terbalik terhadap harga, ya. Jadi hukum permintaan itu ini yang berlaku sampai saat ini dengan asumsi ceteris paribus adalah semakin banyak penawaran dari barang dan jasa, maka harga dari barang dan jasa tersebut akan cenderung mengalami penurunan, ya. Nah, sebaliknya, harga barang dan jasa tersebut akan naik apabila jumlah permintaan tetap, sementara jumlah penawaran atau jumlah barang yang tersedia di pasar itu jumlahnya berkurang, barang dan jasa yang tersedia di pasar itu jumlahnya sedikit, sehingga otomatis terjadi kenaikan harga karena banyaknya orang yang meminta barang dan jasa tersebut, sementara jumlahnya tetap tidak berubah. Nanti kita akan coba lihat dalam bentuk grafik, ya. Nah, dari kesimpulan tersebut bahwa harga itu berbanding terbalik dengan penawaran atau penawaran berbanding terbalik dengan harga, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bila harga naik, maka permintaan akan turun, ya. Sedangkan bila permintaan semakin banyak,
Sedangkan kalau harga turun maka permintaan akan semakin banyak sehingga harga akan kembali naik ya. Jadi misalnya ketika harganya mahal, permintaan barang dan jasa tersebut akan turun. Nah, ketika harga barang dan jasa tersebut turun, maka permintaannya akan naik sehingga dia akan kembali ke harga yang semula. Kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi sifat hubungan antara harga dan permintaan itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau harga naik maka permintaan akan turun, tapi kalau harga turun maka permintaan akan naik. Ya, seperti itu. Nah, dalam naik turunnya suatu barang dan jasa itu ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa itu sendiri ya. Nah, salah satu contohnya ini ada beberapa faktor-faktor yang saya rangkum yang bisa kita lihat di sini ya, bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab apa namanya naik dan turunnya permintaan tersebut. Pertama adalah harga dari barang itu sendiri ya. Harga dari barang itu sendiri. Jadi kalau harga barang itu sendiri mahal, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa. Jadi permintaan barang jasa akan turun kalau harga barang tersebut mahal ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah harga barang lain yang terkait. Nah, yang dimaksud di sini adalah barang yang menjadi pengganti atau substitusi dari barang dan jasa tersebut. Contohnya misalnya adalah kaitannya antara buku tulis ya. Jadi misalnya buku tulis merek A itu harganya di pasar adalah 500 rupiah per unitnya. Nah, sementara dari pesaing kita, katakanlah harga buku tulis yang dia jual itu adalah harga barangnya katakanlah 300. Nah, kadang dalam menentukan harga itu tidak lepas juga dari apa namanya persaingan antara produsen yang satu dengan produsen yang lain sehingga apa namanya harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung dengan keadaan pasar dari barang dan jasa tersebut ya. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah agar barang yang dijual itu bisa bersaing dengan eh, barang pesaingnya, sehingga kalau bisa memenangkan persaingan, maka barang dan jasa tersebut yang dihasilkan oleh suatu produsen itu akan bisa menguasai pasar dan otomatis ini akan menambah pendapatan bagi si produsen barang dan jasa tersebut ya. Atau yang terkait lainnya adalah barang yang sifatnya komplementer dalam artian saling melengkapi ya. Contohnya adalah antara buku tulis dan alat tulis. Dalam hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan pensil atau pulpen ya atau alat-alat kantor lainnya. Jadi kalau permintaan buku tulis itu meningkat, maka bisa kita yakinkan atau bisa kita yakini bahwa permintaan akan alat tulis yang lain seperti misalnya pensil, pulpen, atau penggaris dan lain sebagainya juga akan ikut mengalami kenaikan jumlah permintaan ya. Karena biasanya kalau membeli alat-alat kantor atau alat yang terkait dengan buku tulis itu biasanya kan satu set tuh atau satu kaitan. Sehingga kalau kita beli buku kan kadang biasanya juga dibarengi dengan pembelian alat tulis yang lainnya. Sehingga ini bisa memicu kenaikan permintaan barang dan jasa produk yang lain tersebut ya. Terus yang ketiga itu adalah kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat ya. Jadi eh, tingkat pendapatan masyarakat itu juga apa namanya berpengaruh terhadap permintaan barang dan suatu permintaan akan suatu barang dan jasa ya. Contohnya adalah untuk barang-barang mewah atau barang-barang yang sifatnya
tersier itu akan lebih sedikit jumlah permintaannya dibandingkan dengan barang-barang yang sifatnya adalah barang-barang primer atau barang kebutuhan pokok rumah tangga ya. Jadi misalnya permintaan akan misalnya adalah katakanlah handphone atau katakanlah alat elektronik lainnya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan barang kebutuhan primer. Contohnya adalah beras, minyak goreng, telur yang terkait dengan pangan atau kehidupan sehari-hari. Nah, dan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat pendapatan rumah tangga itu juga berpengaruh terhadap permintaan akan dari barang dan jasa tersebut. Jadi kalau misalnya tingkat pendapatan rumah tangga itulah masyarakat rumah tangga masyarakat yang sifatnya eh, pendapatannya di atas rata-rata atau memiliki pendapatan yang di atas rata-rata jumlah penduduk, maka otomatis barang-barang lebih banyak dibeli itu adalah barang-barang sifatnya barang-barang inferior atau barang-barang yang sifatnya barang-barang mewah ya, seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya tingkat pendapatannya rendah, maka otomatis barang-barang yang banyak diminta itu oleh masyarakat itu adalah barang-barang yang sifatnya primer atau esensial ya, esensial. Contohnya misalnya adalah yang terkait dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari, beras, kopi, gula, telur, mungkin sekarang Indomie ya atau mie instan ya juga termasuk ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang berpengaruh terhadap permintaan itu adalah juga selera atau kebiasaan ya. Selera atau kebiasaan. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa permintaan satu kendaraan bermotor merek tertentu dibandingkan dengan jenis yang sama pada merek yang lain itu akan berbeda jumlahnya karena ini kembali lagi kepada selera dari masyarakat itu sendiri, mana yang lebih diminati. Jadi produk A atau produk B ya, seperti itu. Kalau saya boleh sebut merek, contohnya adalah persaingan antara sepeda motor Matic Yamaha dengan sepeda motor Matic merek Honda. Nah, itu dari dulu sudah menjadi rival nomor 1 dan nomor 2. Biasanya nomor 1 dipegang oleh Honda, nomor 2 dipegang oleh Yamaha. Dari tahun ke tahun, itulah yang menjadi apa namanya persaingan yang terjadi dalam pasar sepeda motor Matic ya. Pasar sepeda motor Matic ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ini kembali lagi pada selera dari masyarakat ya. Ada sebagian masyarakat yang lebih senang merek Yamaha, ada sebagian masyarakat yang lebih senang merek Honda, atau ada juga sebagian masyarakat yang memang senang dengan kedua merek tersebut ya, dan itu bisa terjadi. Nah, selain selera juga masalah kebiasaan. Nah, masalah kebiasaan ini juga terkait dengan permintaan dari barang atau jasa terus dari suatu daerah ya. Contohnya yang terkait dengan kebiasaan itu adalah kebiasaan kita terkait dengan apakah suatu masyarakat itu punya kebiasaan untuk menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Contohnya misalnya adalah kebiasaan menggunakan sarung ya. Jadi kalau kebiasaan menggunakan sarung itu kan biasanya kalau seluruh masyarakat Indonesia mungkin hampir seluruhnya ya punya kebiasaan seperti itu. Tapi untuk apa namanya untuk saudara-saudara kita yang ada di bagian timur Indonesia, penggunaan sarung itu bukan suatu kebiasaan atau bukan sesuatu yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur itu memiliki baju adat atau kebiasaan yang berbeda dengan saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia bagian barat ya. Kemudian yang kelima yang berpengaruh terhadap permintaan juga adalah contohnya adalah jumlah penduduk ya, jumlah penduduk dari suatu negara. Makanya dalam hal ini Indonesia itu menjadi negara yang menjadi tujuan investasi asing mengingat jumlahnya yang sangat besar untuk ukuran Asia Tenggara ya. Jadi saat ini sekedar informasi, kira-kira jumlah penduduk Indonesia itu adalah hampir 280 juta. Jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya suatu produk itu bisa menguasai atau bisa dibeli oleh
katakanlah 10% saja atau 1% saja dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka itu setara dengan 2,8 juta. Tinggal kita kalikan 2,8 juta berapa misalnya jumlah keuntungan yang kita dapat dari hasil penjualan produk kita. Katakanlah satu produk kita itu akan memberikan penghasilan atau memberikan keuntungan katakanlah 10 ribu rupiah. Maka 2,8 juta kita kalikan 10 ribu rupiah itu sama dengan setara dengan 200 setara dengan 28 miliar. Itu baru 1%. Nah, bisa dibayangkan kalau produknya lebih dari satu dan apa namanya jumlah penduduk Indonesia yang membeli lebih dari 1%, misalnya katakanlah 2% atau 3%, maka bisa kita hitung berapa kira-kira keuntungan yang bisa didapat oleh apa namanya para produsen. Ya. Kemudian yang mempengaruhi jumlah permintaan juga adalah tentang ramalan yang akan terjadi di masa depan. Nah, kenapa? Dalam hal ini karena masa depan itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui atau tidak pasti, ya. Nah, kenapa? Karena biasanya kadang-kadang para uh, analis ekonomi itu kalau dalam melakukan prediksi pasar atau melakukan apa namanya perkiraan pasar, bukan melakukan apa namanya perkiraan kondisi ekonomi ke depan, maka dari situ kita akan tahu bahwa apa yang harus diantisipasi. Jadi kadang-kadang katakanlah misalnya contohnya yang barusan saja terjadi adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bumi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan bahan bakar itu pada umumnya itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau secara menyeluruh atau lebih dikenal dengan namanya inflasi. Sehingga dengan adanya dengan adanya keadaan seperti ini di mana adanya perubahan harga bahan bakar yang ditetapkan oleh pemerintah, otomatis akan memacu kenaikan harga barang-barang, maka penduduk yang memiliki kemampuan dan kemampuan ekonomi yang lebih, mereka punya kecenderungan untuk membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan mereka di masa mendatang yang sifatnya esensial di saat ini. Contohnya, ketika akan terjadi kenaikan harga beras, maka mereka yang punya kemampuan ekonomi lebih itu biasanya cenderung untuk membeli kebutuhan mereka yang akan datang akan mereka penuhi saat ini. Jadi katakanlah mereka perlu berasnya itu atau perlu membeli barangnya itu atau beras itu katakanlah beras ya itu katakanlah setiap bulan satu karung ya 20 kilogram. Nah, karena mereka tahu bahwa ke depannya akan terjadi kenaikan harga, maka konsumsi beras yang akan datang, mereka akan beli saat ini ketika harganya belum mengalami kenaikan, ya. Jadi mereka tahu bahwa nanti kalau misalnya ada kenaikan harga bahan bakar minyak, maka beras yang 20 kilo itu tadinya biasanya katakanlah adalah 100.000, maka akan menjadi katakanlah 120.000. Nah, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, maka mereka punya kecenderungan untuk membeli kebutuhan mereka di masa datang pada saat ini dengan tujuan untuk mengantisipasi harga yang terjadi di masa depan. Sehingga ketika harga itu sudah berubah, mereka sudah mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan mereka di saat ini dengan harga saat ini, di mana belum terjadi kenaikan. Ya, seperti itu. Yang berikutnya yaitu nomor 7 adalah faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah distribusi pendapatan ya. Jadi katakanlah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain distribusi pendapatannya berbeda. Maksudnya dalam artian adalah lebih banyak orang dengan penghasilan di atas 50 juta di daerah A dibandingkan misalnya katakanlah di daerah B. Sehingga dengan adanya distribusi pendapatan ini, maka barang-barang yang menjadi barang-barang kebutuhan tersier itu akan lebih cepat terjual di wilayah A ketimbang di wilayah B. Karena kenapa? Karena distribusi pendapatan yang menjadi apa namanya tolak ukur daya beli masyarakat itu lebih banyak atau lebih besar di daerah A ketimbang di daerah B. Nah, itu seperti itu rekan-rekan sekalian.
Sehingga terjadi adalah makanya banyak barang-barang yang sifatnya mewah itu banyak dijual di daerah-daerah yang pendapatan masyarakatnya lebih bagus dibandingkan di daerah lain. Sehingga terjadilah ketimpangan penyebaran barang tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa nih? Yang ke-8, ini yang mempengaruhi faktor permintaan salah satunya juga adalah promosi ya. Seberapa gencar promosi yang dilakukan oleh produsen untuk mengungguli promosi pesaingnya. Jadi semakin dominan promosi itu, maka promosi atas barang jasa tersebut itu akan menjadi menempel atau menancap di benak konsumen. Sehingga ketika konsumen membutuhkan barang tersebut, maka barang atau jasa tersebut yang gencar promosinya itu akan menjadi pilihan utama masyarakat ya. Jadi katakanlah mereka mau membeli katakanlah pasta gigi. Jadi saya contohkan lagi dengan merek katakanlah antara Pepsodent dengan katakanlah pasta gigi Ciptaden. Nah, karena Pepsodent lebih gencar promosinya, maka otomatis ketika masyarakat membutuhkan pasta gigi untuk kebutuhan mereka, mereka akan lebih cenderung memilih Pepsodent ketimbang Ciptaden seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi nomor 8 dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah dari kebijakan pemerintah itu sendiri ya. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan larangan atas suatu produk, maka otomatis permintaan barang tersebut juga akan berkurang karena pemerintah melakukan pelarangan sehingga produsen juga terbatas dalam melakukan produksi atas barang yang dilarang oleh permintaan tersebut atau barang-barang yang memang karena hal dan sebab lainnya oleh pemerintah dibatasi penggunaannya. Misalnya contohnya adalah minuman keras ya. Minuman keras itu dibatasi oleh pemerintah. Sehingga kalau ada pembatasan dari pemerintah, maka otomatis keberadaannya juga tidak menjadi mudah untuk didapatkan ya, kecuali hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan permintaan tersebut. Jadi permintaan itu dalam ilmu ekonomi mikro itu memiliki suatu hukum permintaan dengan asumsi ceteris paribus ya, dengan asumsi bahwa tidak ada asumsi-asumsi lain yang bisa mengganggu asumsi tersebut ya. Jadi hukum permintaan itu bersifat bahwa semakin rendah harga suatu barang, ceteris paribus, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut ya. Dan sebaliknya. Jadi di sini kita tidak menganggap misalnya kaitannya tadi ada kaitannya dengan promosi, dengan kaitannya dengan mutu barang, dengan distribusi pendapatan, dengan daya beli masyarakat dan lain-lain. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka akan makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut ya. Karena daya beli masyarakat yang berkurang, otomatis juga kemampuan beli masyarakat atas barang tersebut berkurang, sehingga permintaan barang dan jasa tersebut juga akan berkurang. Nah, untuk bisa lebih mendapatkan gambaran seperti apa sih hukum permintaan itu, maka ini mungkin akan lebih memudahkan apabila kita coba gambarkan permintaan tersebut menggunakan suatu tabel ya, suatu tabel. Nah, di sini kita ada namanya schedule atau daftar permintaan. Jadi, daftar permintaan itu adalah suatu tabel yang gunanya adalah memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat. Nah,
Jadi secara konsep kan tadi kita sudah tahu bahwa hukum permintaan itu adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin sedikit. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan barang tersebut juga akan semakin tinggi. Nah, contoh yang kita gunakan dalam contoh kali ini adalah apa namanya harga beras ya, harga beras. Nah, dengan tabel yang sudah kita siapkan di sini, ya, rekan-rekan sekalian, kita di sini akan coba membuat bagaimana sih sebetulnya kurva permintaan tersebut, ya, kurva permintaan dari beras yang sudah kita siapkan tabelnya di halaman sebelumnya. Nah, secara definisi, kurva permintaan itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli, ya. Pembeli di sini adalah maksudnya pembeli yang pasar ya, masyarakat ya. Nah, kalau kita coba buat kurva berdasarkan tabel yang sudah ada sebelumnya, maka kira-kira gambaran kurva itu, kurva permintaan akan beras dalam tabel sebelumnya itu akan berbentuk seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kita lihat tadi berdasarkan hukum permintaan bahwa ketika harga barang tersebut mahal, maka permintaan akan cenderung turun. Sedangkan ketika harga barang tersebut murah, maka permintaan akan cenderung bertambah. Nah, dalam kurva ini kita lihat bahwa ketika harga yang diwakili oleh garis atau sumbu vertikal ini harganya adalah 0, maka permintaan akan beras tersebut adalah 100. Diwakili dalam diwakili oleh garis yang sifatnya horizontal ya, atau sumbu Y ini ya. Jadi ketika harga 0 maka permintaannya adalah 100. Nah, ketika harganya adalah Rp2 per kilogram, maka permintaannya di sini adalah 80 kilogram. 80 ton. Nah, demikian juga sebaliknya. Seterusnya, ketika harganya itu berubah menjadi 4, maka permintaannya berubah menjadi 60 ton. Nah, ketika harganya 6, maka permintaannya berubah menjadi 40 ton. Nah, ketika harganya adalah 8, maka permintaannya berubah menjadi 20 ton. Dan ketika harganya adalah 10, maka permintaannya menjadi 0. Sehingga dari situ bisa kita buat rumusnya bahwa kuantitas permintaan itu secara rumus adalah sama dengan 100 dikurangi 10P. Nah, dalam permintaan perseorangan atau individu dan permintaan pasar, maka permintaan individu itu adalah detail dari permintaan pasar. Jadi permintaan barang ya, barang jasa itu secara garis besar itu bisa kita bagi menjadi dua ya, rekan-rekan sekalian. Ada permintaan yang dilakukan oleh individu dan ada permintaan yang dilakukan oleh semua orang yang ada dalam pasar. Nah, dalam kurva permintaan pasar itu menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta oleh para konsumen di pasar pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus. Nah, kurva permintaan pasar itu didapat dengan menjumlahkan semua kurva permintaan konsumen yang ada dalam pasar. Jadi, begini,
Permintaan individu itu adalah permintaan dari masing-masing orang yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Tapi kalau permintaan individu itu dikumpulkan, maka permintaan individu itu akan bisa dianggap mewakili permintaan pasar atau apa namanya semua orang yang ada di dalam pasar. Dalam pasar sini adalah pasar permintaan akan barang dan jasa tersebut ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah contoh lain ya. Contoh bagaimana kita menggambarkan hubungan antara permintaan individu dengan permintaan pasar ya. Kalau dalam permintaan individu, maka permintaan individu di sini kita coba bagi menjadi dua ya supaya lebih simpel karena sebetulnya ini banyak sekali ya. Sebetulnya pada kenyataannya akan banyak sekali. Di sini ada maaf. Ada di sini konsumen yang bernama Ali dan Badu. Si Ali membutuhkan buku berjumlah 10 dan Badu membutuhkan jumlahnya 10. Sehingga permintaan Ali dan Badu karena dianggap bahwa pasar itu hanya terdiri dari dua orang, yaitu Ali dan Badu, maka permintaan pasar itu adalah sama dengan 20 ketika harga adalah 5.000. Ya. Nah, ketika harga 4.000, permintaan Ali akan bertambah menjadi 15 dan Badu juga menjadi 15. Sehingga permintaan pasar akan naik menjadi 30 ya. Nah, demikian juga ketika harga bukunya menjadi 3.000, permintaan Ali naik menjadi 30 dan Badu menjadi 20 sehingga permintaan pasar itu menjadi 50 dan demikian seterusnya sampai ketika harga barang atau harga buku itu Rp1.000 per buah, maka permintaan Ali adalah 70 dan permintaan Badu 45, maka permintaan pasar itu setara dengan 115. Nah, tapi ini hanyalah contoh seandainya pasar itu hanya terdiri dari dua individu, yaitu Ali dan Badu. Tapi pada kenyataannya, pasar itu kan jumlahnya sangat besar. Bisa ratusan ribu bahkan jutaan ya. Jadi inilah contoh bagaimana permintaan individu itu akan membentuk yang namanya permintaan pasar ya. Nah, ini adalah gabungan dari kalau kita buat kurvanya, jadi antara permintaan individu dan permintaan pasar, itu adalah gabungan dari keduanya. Jadi, di sini kita bisa lihat kurva permintaan Ali, ya, ketika harga 1.000 maka Ali itu akan membeli buku sebanyak 70 unit ya. Demikian juga ketika harganya naik akan berubah jadi 40 dan demikian seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari permintaan Badu. Ketika harganya adalah Rp40 maka ketika harganya adalah 1 maka jumlah diminta Badu 40, ketika harganya 2 maka jumlahnya ada 35, demikian seterusnya dan permintaan pasar itu adalah gabungan dari keduanya yaitu permintaan Ali dan permintaan Badu ya, seperti itu. Nah, dalam hal terjadi perubahan harga, maka sepanjang kurva permintaan itu akan terjadi pergeseran ya. Jadi perubahan sepanjang kurva permintaan itu dapat terjadi atau akan berlaku apabila harga barang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin turun. Dalam artian tidak ada perubahan terhadap permintaan ya. Jadi tidak ada perubahan terhadap pasarnya ya. Jadi pasarnya tetap di sebesar 100 dan tidak ada perubahan terhadap jumlah pasarnya. Sehingga ketika terjadi perubahan harga, maka yang terjadi adalah pergeseran di sepanjang kurva permintaan. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Ini tadi kita mengambil contoh dari kasus beras ya, menggunakan tabel yang beras. Ketika harganya adalah 8, permintaan adalah 20. Kemudian ketika harganya turun menjadi 6, maka permintaannya jadi 40 ton. Kemudian ketika harganya berubah jadi 4 atau 4.000 ya, atau Rp4, permintaannya berubah jadi 60 ton. Kemudian ketika harganya 2 itu permintaannya berubah jadi 80 ton dan ketika harganya adalah 0 itu harga permintaan menjadi 100 ton. Nah, kira-kira seperti itulah kalau seandainya terjadi perubahan harga dengan asumsi permintaannya tidak bergeser atau tidak mengalami perubahan. Ya.
Jadi dari titik A bergeser ke titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Atau bisa juga perubahannya terjadi dari titik B ke titik A atau dari titik D ke titik B ya. Jadi tergantung dari apa namanya perubahan harga yang terjadi dalam kurva permintaan tersebut ya. Nah, sebaliknya kalau terjadi yang dinamakan pergeseran atau perubahan permintaan, maka yang terjadi adalah bergesernya kurva permintaan tersebut ya. Kurva permintaan itu akan dapat bergeser ke kiri atau ke kanan apabila terjadi perubahan jumlah permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Bukan harga dari barang itu sendiri, yaitu adanya perubahan asumsi ceteris paribus. Misalnya contohnya adalah adanya promosi. Nah, adanya promosi itu juga akan mempengaruhi jumlah permintaan yang sifatnya non harga. Ya, jadi katakanlah harganya sama, tapi karena adanya efek promosi sehingga barang yang promosinya lebih gencar itu akan mengalami permintaan yang lebih besar ketimbang barang yang promosinya lebih sedikit seperti itu, rekan-rekan sekalian. Dan kurvanya juga bisa bergeser ke kanan kalau misalnya terjadi pertambahan dan bisa berubah atau bergeser ke kiri atau ke dalam mendekati titik nol kalau misalnya apa namanya perubahannya itu menyebabkan terjadinya penurunan permintaan. Tapi seandainya terjadi perubahan permintaan itu bertambah banyak, maka kurvanya akan bergeser menjauhi dari titik nol. Jadi akan lebih besar seperti itu. Demikian rekan-rekan sekalian perkuliahan kita pada kali ini, pertemuan kita kedua pada kali ini untuk pengantar ekonomi mikro. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.